Biasanya setelah fenomena mudik, itu terjadi fenomena eksodus yang cukup besar-besaran, di mana orang-orang daerah, orang-orang kampung itu kemudian berbondong-bondong untuk mendatangi kota-kota besar seperti di Jakarta. Inilah yang sepertinya membuat Menko Kesejahteraan Masyarakat Pak Muhaimin Iskandar mengingatkan bahwa siapapun yang datang ke kota-kota besar seperti di Jakarta mestinya harus mempersiapkan diri bahwa mereka itu punya inovasi dan keterampilan tentu untuk mendapatkan pekerjaan yang setimpal dan layak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira ada salah satu persoalan yang saya kira ini terjadi setiap tahun setelah mudik Lebaran Idul Fitri, yaitu persoalan urbanisasi. Biasanya setelah fenomena mudik, itu terjadi fenomena eksodus yang cukup besar-besaran, di mana orang-orang daerah, orang-orang kampung itu kemudian berbondong-bondong untuk mendatangi kota-kota besar seperti di Jakarta. Inilah yang sepertinya membuat Menko Kesejahteraan Masyarakat Pak Muhaimin Iskandar mengingatkan bahwa siapapun yang datang ke kota-kota besar seperti di Jakarta mestinya harus mempersiapkan diri bahwa mereka itu punya inovasi dan keterampilan tentu untuk mendapatkan pekerjaan yang setimpal dan layak, supaya orang yang datang ke kota besar seperti di Jakarta ini tidak menjadi problem-problem daerah. Hal yang sama juga disampaikan oleh Gubernur Jakarta, Pramono Anung, mengatakan bahwa siapapun boleh datang ke Jakarta. Yang paling penting mereka itu mempersiapkan segala-galanya, siap mental, siap fisik, termasuk juga adalah persiapan bagaimana menghadapi sengitnya, termasuk juga ganasnya. Hidup di Jakarta itu tidak semudah yang tentu saja dibayangkan oleh banyak pihak. Jadi ini yang saya sebut sebagai problem urbanisasi, terjadi setiap tahun, dan biasanya orang-orang daerah itu adalah ikut serta keluarga besar mereka, ikut serta teman dan sahabat mereka yang sudah lama menetap tinggal di Jakarta dan sekitarnya, terutama untuk mendapatkan kehidupan yang layak. Dalam konteks inilah saya kira ada beberapa hal yang menurut saya sangat layak untuk saya sampaikan. Pertama, kenapa terjadi urbanisasi yang cukup besar, di mana kawan-kawan kita di daerah itu lebih cenderung menyerbu kota-kota besar seperti di Jakarta. Harus diakui, ini menjadi problem akut yang saya kira tidak pernah ada solusinya, sekalipun Indonesia itu sudah merdeka puluhan tahun. Apa itu problem yang menurut saya belum ada solusi? Soal bagaimana pemerataan ekonomi. Ini menegaskan bahwa ekonomi di daerah itu tidak mantap. Pemerataan ekonomi dan pembangunan yang terjadi di daerah-daerah di Indonesia itu tidak merata. Sehingga kota-kota besar seperti di Jakarta itu tetaplah menjadi magnet dan tetaplah menjadi idola. Jadi wajar kalau kemudian pasca Idul Fitri, momen mudik, itu dijadikan sebagai momentum oleh kawan-kawan kita di daerah untuk datang ke Jakarta dan mendapatkan pekerjaan yang tentu saja diharapkan akan membuat kehidupan ekonomi mereka semakin layak dan mantap. Sepanjang ekonomi kita ini tidak dibenahi, terutama di daerah-daerah, maka sepanjang ini juga persoalan urbanisasi, orang datang ke Jakarta, orang datang ke kota-kota besar, itu akan selalu terulang, karena bagi mereka tak ada pilihan lagi untuk mendapatkan kehidupan yang layak selain mengadu nasib di perantauan, terutama di kota-kota besar. Jadi kalau untuk mengurangi urbanisasi, saya kira memang solusinya satu, ekonomi masyarakat di desa, di daerah itu memang harus dijamin bahwa mereka hidup layak, bahwa mereka itu mendapatkan pekerjaan dan tentu saja mendapatkan ekonomi yang sesuai dengan harapan mereka. Kalau ini tidak diantisipasi, maka sepanjang itu juga persoalan urbanisasi tidak akan bisa diselesaikan. Jadi sekalipun kita sering mendengarkan ceramah-ceramah dan khotbah-khotbah besar membangun Indonesia dari desa, per hari ini saya kira realisasinya tidak semudah yang kita bayangkan. Buktinya di daerah-daerah, di desa-desa manapun, di berbagai Indonesia secara mayoritas masih menggantungkan bagaimana harapan mereka bisa bekerja, mendapatkan ekonomi yang layak, tetaplah ada di kota besar seperti di Jakarta. Nah yang kedua, kalau mau jujur, apa yang disampaikan oleh Menko Muhaimin Iskandar ataupun Gubernur Jakarta Pak Pramono Anung, saya kira cukup relevan. Datang ke kota besar seperti di Jakarta itu bukan perkara gampang. Artinya apa? Kalau Anda yang datang ke Jakarta tanpa bekal dan kesiapan apapun untuk struggling, berjuang, saya kira Anda itu hanya akan dimakan oleh ganasnya zaman. Itu menjadi penting sebenarnya. Siapapun yang ingin datang ke kota-kota besar seperti di Jakarta memang harus siap segala-galanya. Siap mental, siap fisik, siap perang dalam tanda kutip, ya perang menghadapi kehidupan.
atau harus dipersiapkan segala-galanya? Karena kreativitas dan inovasi itulah yang kemudian membuat begitu banyak orang-orang daerah yang datang ke Jakarta itu survive hingga hari ini. Ya saya kira banyak hal yang bisa dilakukan. Kalau tidak bisa kerja kantoran, ya saya kira sektor-sektor informal bisa diinisiatifi sebagai upaya untuk hidup ya dan bertahan hidup di Jakarta. Belakangan ini saya kira banyak sekali pekerja sektor informal hidup di Jakarta dan di kota-kota besar yang lain itu survive. Yang bisa menentukan semua itu adalah inovasi dan keterampilan. Jadi kalau Anda, kita semua ya sahabat-sahabat kita yang ada di daerah berpikir datang ke Jakarta akan mendapatkan pekerjaan yang layak tanpa inovasi dan keterampilan, itu agak rumit. Kecuali Anda itu anak pejabat, kecuali Anda itu adalah anak seorang pemimpin dan orang penting di negara kita. Mungkin tidak perlu repot-repot untuk mencari pekerjaan. Tapi kalau kita semua, Anda semua itu adalah orang biasa, warga negara biasa, tanpa skill dan tanpa kemampuan apapun, untuk bertahan hidup di kota besar seperti Jakarta itu rumit. Dan rumit serumit-rumitnya. Minimal kemampuan dan inovasi adalah bekal bagaimana untuk bisa survive di kota-kota besar seperti di Jakarta. Itu pun sekali lagi tidak ada jaminan. Karena sekalipun banyak orang pintar, banyak orang hebat, punya inovasi dan punya keterampilan, hidup di Jakarta itu tidak ada jaminan bahwa dia itu akan mendapatkan insentif yang kemudian akan memberikan keuntungan secara ekonomi. Tapi minimal bekal, kapasitas, dan kemampuan itu sudah bisa dipersiapkan sejak dini, terutama bagi mereka yang sudah niat ingin merantau ke Jakarta dan kota-kota besar yang lain. Itulah yang saya sebutkan. Kalau saya berkaca dari kesuksesan teman-teman saya kanan kiri, ada yang jadi UMKM, ada yang pedagang, ada yang profesi dari kalangan profesional, khususnya kawan-kawan daerah, adalah mereka yang saya kira keseluruhan hidup dan waktunya memang dipersiapkan, dimatangkan untuk bagaimana mendapatkan pekerjaan di Jakarta. Di Jakarta, apapun itu bisa jadi ekonomi, apapun di Jakarta itu bisa menjadi uang. Nah, kalau kita melihat misalnya begitu banyak UMKM yang muncul di Jakarta itu hidup dan tumbuh, karena memang ekosistem dan siklus ekonomi di Jakarta itu menjadi support yang cukup luar biasa. Jadi di Jakarta itu kalau mau jujur ada opportunity yang saya kira bisa dimaksimalkan kepada siapapun yang punya kegigihan dan punya kesempatan untuk mendapatkan keuntungan ekonomi. Yang paling penting adalah kegigihan dan daya juang. Jadi itu yang kedua. Nah yang ketiga, ini juga relevan untuk saya bayangkan. Jangan dikira merantau ke kota besar seperti Jakarta itu seperti hidupnya di sinetron. Ada orang kampung ya kan, susah-susah datang ke Jakarta, kemudian dia akan mendapatkan penghidupan yang layak. Mungkin dia kenal sama direktur perusahaan besar, atau dia ditolong oleh orang hebat, big boss, dan kemudian dipekerjakan di perusahaannya. No, hidup di Jakarta tidak semudah itu. Hidup di Jakarta itu tidak seindah seperti film-film di sinetron ataupun FTV. Di Jakarta itu hidupnya rumit. Wajar kalau kemudian banyak yang mengatakan Jakarta itu lebih kejam dari Ibu Tiri. Karena di Jakarta itu tutup mata, nggak peduli Anda itu siapa, nggak peduli itu keturunan siapa. Kalau tidak punya kapasitas, tidak punya kompetensi, yang paling penting akan Anda digilas oleh ganasnya bagaimana persaingan yang cukup keras yang ada di Jakarta. Jadi bagi teman-teman, para sahabat kita yang punya niat untuk berjuang di Jakarta dan kota besar yang lain, jangan pernah membayangkan mendapatkan pekerjaan seindah yang ada di sinetron. Ada pemuda desa datang ke kampung, nyeberang jalan, tiba-tiba ditubruk orang misalnya, kemudian yang nubruk menolong anak desa itu, kemudian dia ditawari pekerjaan dan seterusnya. Itu tidak ada dalam kehidupan realitas yang sesungguhnya. Semuanya itu serba perjuangan. Semuanya itu serba bagaimana pekerjaan-pekerjaan kita untuk mendapatkan pekerjaan yang layak itu memang harus diperjuangkan. Dia tidak datang dari langit, dia tidak given, tapi melalui proses yang saya kira cukup luar biasa. Kecuali kalau Anda anak pejabat, kecuali kalau Anda itu ada anak orang penting, kecuali kalau Anda itu punya darah biru, dan kecuali kalau Anda punya orang dalam yang terkoneksi, mungkin kemudahan-kemudahan untuk mendapatkan pekerjaan itu akan semakin mudah untuk didapatkan. Yang saya bicarakan dalam konteks ini adalah saya bicara tentang warga negara biasa. Dia bukan darah biru, dia bukan ningrat seperti saya gitu ya, hanya sebatas petani gitu. Dan mungkin seperti kebanyakan orang masyarakat umum, jika bermimpi mendapatkan pekerjaan di Jakarta dan kota besar, kuncinya memang inovasi, keterampilan, siap juang, siap mental, siap fisik, dan 24 jam siap untuk bertarung dengan siapapun, terutama untuk mendapatkan kehidupan yang layak. Jadi saya kira di situ ini problem urbanisasi yang saya kira memang harus dipikirkan. Ingat,
Kota-kota besar itu memang menjanjikan segala-galanya, menjanjikan kemewahan, menjanjikan kesuksesan, menjanjikan uang, menjanjikan gaji yang layak, dan seterusnya dan seterusnya. Tapi sebaliknya, kota besar itu adalah semacam hutan belantara yang siap kapan saja menerkam kita semua, menerkam Anda semua bagi yang tidak siap untuk berkompetisi. Disitulah Anda siap akan dimangsa oleh ganasnya kehidupan kota, kehidupan ibu kota yang kemudian menurut saya ini akan menjadi sesuatu hal yang sangat mengerikan jika Anda tidak siap dan jika tidak kemudian mempersiapkan segala-galanya untuk mendapatkan kehidupan yang layak di kota besar. Saya kira di situ ini sebatas self reminder dan berbagi pengalaman kepada kawan-kawan, para sahabat yang berjuang ingin survive di kota-kota besar. Ingat, punya kapasitas, punya kompetensi, punya kemampuan, dan yang paling penting adalah jangan pernah menyerah. Sekali jatuh bangkit lagi, 2 kali jatuh bangkit lagi, 3 kali jatuh bangkit lagi, dan seterusnya dan seterusnya. Bangkitlah terus sehingga Anda itu sukses. Allah itu hanya ingin mengingatkan kepada kita bahwa yang paling penting adalah berusaha dan berusaha dan berusaha. Persoalan akhir itu adalah ikhtiar, persoalan akhir itu adalah bonus dari upaya yang kemudian kita upayakan untuk mendapatkan kehidupan yang layak. Artinya apa? Berjuang secara maksimal 100% itu adalah kunci. Hasilnya apa? Mari kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Pencipta dan Sang Penguasa di muka bumi ini. Saya kira di situ. Terima kasih. Salam politik syai'un syai'un, pastinya mantap semantap-mantapnya.